Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini karena agak beda nih ya, kita mulai dengan air putih dulu biasanya ngopi ya. Kemudian air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim selalu. Nah, ini beda karena ini direkam dengan eh, MacBook Pro M1. Nah, ini dia ya. Jadi ini hari pertama saya menggunakan MacBook Pro M1 saya. Ini dengan prosesornya yang menggunakan Apple Silicon ya, Apple M1 Pro yang Pro. Jadi ini MacBook Pro tahun 2021 ya. 2021. Nah, jadi ceritanya saya sebenarnya udah pengen beli MacBook Pro yang ini ya, tapi nggak pernah ada terus ya, karena saya tanya-tanya ke tempat jualan Apple. Wah, belum tahu Pak, kita punyanya yang versi yang lamanya. Yang kemudian saya problemnya dengan versi yang lama itu adalah portnya cuma ada 2 Type C aja, jadi repot setengah mati. Nah, ini portnya ada banyak, portnya ada 3 yang Type C, terus ada untuk 1 charger, terus ada HDMI-nya juga udah langsung. Jadi ini juga saya pasang sama kamera eksternal sana HDMI, jadi kamera eksternal begitu. Nah, ini saya rekam langsung dengan Mac-nya. Biasanya saya kalau rekaman itu saya pakai webcam ya, webcam, atau kadang-kadang pakai kamera beneran DSLR, tapi biasanya webcam ya. Kali ini saya langsung dari kameranya MacBook ya ini. Ini semuanya MacBook. Ini day one. Ya, beneran deh gue. Pertama yang saya lakukan adalah saya begitu saya nyalain ya segala macam udah oke, accept. Nah, saya kan mau nyambungin ini ke jaringan internet. Di internet di rumah saya ada yang pakai UTP. Ya, pakai gini ya, kabel UTP. Nah, kabelnya kabel UTP kayak gini ya. Gitu ya, saya colokin supaya kencang gitu ya. Jadi saya nggak mau pakai WiFi, pakai langsung network aja. Nah, biasanya gini, pakai kabel ini. Nah, ini saya pakai gini konfigurasi di MacBook saya yang lama ya. Sama ini colokin jalan. Saya colokin sini dan tidak jalan. Wah, ada error message segala macam tidak jalan. Saya belum tahu kenapa, belum saya debug ya. Saya nggak tahu nih apanya yang belum jalan, apanya belum jalan, saya belum tidak tahu. Oke, jadi ini satu. Dah. Oke, itu nggak jalan. Akhirnya saya terpaksa nyalakan WiFi. Kemudian saya instalasi. Yang saya install pertama adalah OBS yang saya pakai untuk ngerekam ini. Sebenarnya ngerekam bisa pakai yang macam-macam ya, tapi saya butuh OBS supaya nantinya kalau saya mau macam-macamnya, mau streaming segala macam, saya pakai OBS. Software yang bagus lah ya, yang sudah standar, yang saya pakai di mana-mana. Dah, pasang OBS, jalan. OBS keren. Saya nggak tahu nih OBS-nya adalah versi yang mana ya, versi yang maksudnya versi yang untuk Apple Silicon M1 ya, untuk prosesor M1, atau yang Apple yang untuk Intel ya, universal ya, semuanya bisa. Yang penting dia jalan. Oke, udah ya jalan. Terus kemudian saya pakai ngerekam ya, saya tadinya agak lambat ya. Oke, lama-kelamaan gini-gini, saya beresin mejanya, semuanya saya clean up, saya pakai ini istilahnya itu apa ya dulu, dongle ya, dongle yang banyak. Mereknya apa namanya? Baseus ya. Baseus atau Baseus itu nih yang saya pakai untuk MacBook saya yang lama. Di situ di dalamnya keluarannya ada banyak ya. Ada HDMI, ada UTP, ada macam-macam, saya masukin situ, jalan. UTP-nya jalan. Jadi oke lah kalau gitu, saya ngupdate dari situ. Jadi mulai dari situ, kemudian saya gunakan untuk lihat webcam, eksternal webcam jalan nggak? Jalan juga. Oh, berarti oke ya eksternal webcam. Tapi yang saya belum cek nanti nih ya, itu webcam jalan, ini jalan. Jadi si pakai Baseus ini otomatis jalan, tapi yang ini nggak jalan ya. Kemudian saya coba lagi pakai kabel untuk ini akses disk, external disk, SSD, gak jalan. Kabelnya saya ganti dengan kabel yang dari Apple, jalan. Kabel buatan ini ya, yang KW nggak jalan, nggak tahu ya kenapa. Ini saya harus investigasi lagi karena ada macam-macam ya. Kemudian saya pasang ini juga Android file transfer ya, untuk transfer ke sini jalan, tapi dengan kabel yang Apple tadi ya. Jadi untuk kabel charger Apple yang lama ya, charger Apple yang lama kan Type C to Type C ya, jadi jalan. Jadi FT jalan. Kemudian saya coba install Zoom, nggak jalan. Zoom saya install jalan ya, tapi dia bilang update untuk versi yang
M1 ya, M1 saya download segala macam nggak jalan, sorry nggak mau install. Jadi dia muter terus instalasi, saya udah coba instalasi 3 kali nggak mau jalan. Jadi yang menjadi masalah tadi dongle ya, terus zoom, yang M1-nya nggak jalan, tapi versi yang lainnya jalan. Untungnya saya belum coba lagi ya, karena belum pakai pagi ini saya belum pakai zoom di MacBook ini ya, MacBook M1 ya. Yang sudah pakai tadi saya install Firefox, Chrome, pokoknya ya software standar. Kemudian saya tadi pakai Google Meet jalan ya. Jadi ini ya. Nah, yang saya lihat ya pas lah pakai OBS ini rasanya sama dengan pakai OBS di platform yang lain. Saya ngeliatin mulut saya ini apakah sama, ngerekamnya ada delay atau enggak ya. Sama gitu ya. Nah, saya kan sekarang ini semuanya pakai Apple-nya, jadi saya belum pakai ini ya MacBook-nya ya. Jadi saya belum pakai external speaker, external microphone, external kamera. Eksternal kamera kayaknya saya nggak perlu kalau kayak gini-gini ya. Sebetulnya eksternal kamera itu bagusnya supaya saya mendapat ini posisi yang bagus meletakkan kamera. Kalau ini harus MacBook-nya harus cari ke atas bawah ya, karena dia nempel di layar kan ya. Jadi saya agak susah juga ya kalau maju mundur, nanti kan masalahnya kameranya di sini, mikrofonnya di sini juga, jadi ya agak susah ya. Mikrofon saya nggak tahu. Dugaan saya mikrofon saya lebih bagus. Ya, mikrofon saya yang ini. Ini mikrofon saya biasanya pakai ini Shure ini. Ini suaranya bagus banget ya. Tapi saya belum coba ya, nanti kita sambung-sambungkan. Sekarang ini semuanya dari si MacBook-nya lah. Jadi saya akan gunakan mikrofonnya dari si MacBook-nya. Nih. Kamera. Nah, kamera saya biasanya pakai webcam. Kalau pakai SLR tuh jauh lebih bagus sih. Cuma setupnya tuh ribet. Jadi saya nggak mau melakukan, karena tuh kalau ini ya mau fokuskannya segala macam ribet lah ya. Jadi saya pakai webcam. Webcam sama kameranya si MacBook ini bagusan mana? Bagusan kameranya MacBook ini. Aduh, jadi saya ini bagus. Oh, berarti saya bisa juga ya membuat konten dengan menggunakan MacBook. Saya langsung buat konten bisa juga ya. Oke lah. Next time saya coba dulu ya. Ya, jadi kamera bagus ini. Nanti kita coba perbandingan ya. Saya belum buat ya. Nanti kita buat video perbandingan kamera saya dengan apa, maksudnya yang dari MacBook sama eksternal kamera kayak gimana. Nanti kita buat perbandingannya gitu ya. Tapi kayaknya kalau saya lihat dari sini kemungkinan mikrofonnya sih bagusan itu ya, kemungkinan. Nanti kita lihat ya suara saya cempreng atau gimana ya. Atau saya tambahkan aja dulu dengan apa namanya equalizer dulu ya, bisa nanti kita lihat. Speaker bagus ya. Tadi pas lagi meeting saya lihat bagus, saya dengerin musik juga bagus. Tapi kan tentu saja speakernya ini kan kecil gitu ya. Saya punya speaker eksternal yang di atas meja saya ya lebih bagus mestinya gitu ya. Tapi karena kalau saya gini nanti saya bisa buat konten memuka saya kayak pakai dari ini ya, app dari MacBook-nya kameranya, tapi nanti yang lain-lain saya bisa pakai kamera itu untuk misalnya kalau lagi unboxing atau apa ya bisa pakai itu. Jadi saya punya alternatif kamera jadi lebih banyak gitu ya. Tapi udah pasti kayaknya mikrofon ya gitu ya. Speaker bagus. Terus ini tadi saya pas lagi Google Meet ya, Google Meet saya pegang anget juga nih si MacBook-nya, katanya sih nggak anget ya, tapi anget. Baterainya lumayan nih tapi lumayan artinya tadi pagi itu dia fully charge ya. Saya pakai segala macam, sekarang 42%. Ini mendekati jam 5 sore. 42%. Jadi setengahnya tinggal setengahnya ya, udah sore. Itu tapi saya heavy duty ya, jadi digunakan terus segala macam dari pagi. Jadi 42%. Jadi mungkin sehari ya, ini kalau kebutuhan saya. Kalau orang-orang mungkin cukup ya, bisa sampai ini kalau saya ngajar lagi. Kebetulan nanti malam saya belum ngajar ya. Kalau nanti malam ngajar kayaknya nggak cukup nih 42%. Saya harus charge lagi. Tapi ini saya biarkan dulu ya. Ini ngerekam nggak di charge, nggak di apa, dengan baterai tinggal 42%. Meet cukup hangat. Oh iya, kameranya nih menurut saya bagus ya, dari sisi lebih bagus daripada webcam tuh karena gini, katanya dia klaimnya 2 kali better at low light performance. Jadi saya buktikan tuh begini. Ini saya matiin lampu saya, tag ya. Nah, kalau Anda lihat ya, kameranya masih bagus kan ya. Jadi ini saya cuma pakai eksternal lampu satu ya. Yang sebelah kanan saya itu cuma satu aja, tapi jauh juga ya. Bagus ya, meskipun saya nggak pakai lampu, ini nggak pakai apa-apa di depan ini. Ini mungkin hanya dari pantulan dari layar saya aja ya. Bagus kan ya, masih tetap terang, maksudnya masih kelihatan wajah Pak Budinya. Kalau yang pakai kamera eksternal itu enggak ya, udah nggak kelihatan lagi ya. Maksudnya kabur ya. Ntar saya nyalain lagi ya biar. Ya, jadi kalau dikali itu kan nambah bagus saja, nggak nambah gantengnya.
tidak nambah kegantengannya, bagus saja gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi all in all saya masih cukup puas ya. Day one dengan M1 ini puas banget ya. Kecuali tentu saja nih tadi ada kurang ini paham lah ya, karena kalau prosesornya beda, karena saya orang komputer tahu ya. Kalau arsitektur prosesor beda dari ARM ya, dari tadinya Intel berubah jadi ARM segala macam, ya sudah pasti lah ya. Software harus di-compile lagi, dan pengembang software kan belum tentu punya resources untuk mengembangkan versi si M1-nya ini. Jadi saya oke lah ya ini. Terus apa? Ya sekarang saya mau update software segala macam, akan menggunakan ini menjadi lebih high power. Keyboard oke lah, keyboard saya nggak excellent banget, super excellent nggak banget, nggak excellent banget karena ya bandingannya kayak gini ya keyboard ini. Ya ini kalau keyboard kayak gini mah udah bagus banget ya. Jadi saya kalau udah keyboard ya bagusan ini. Ya. Nanti saya pasangin eksternal, perlu nggak pasang eksternal? Kayaknya nggak ya. Kalau trackpadnya saya udah orang trackpad pisan ya, saya nggak bisa pakai mouse bisa ya, tapi itu suatu hal yang menyebalkan ya. Trackpad ini saya udah hidupnya dengan trackpadnya si Mac ini ya, luar biasa memanjakannya. Jadi saya susah pindah ke yang lain gara-gara trackpad ini. Kalau keyboard, ini mah jauh lah ya mengalahkan yang lain-lain ya. Ini keyboard kesukaan saya. Nanti kapan Pak bahas yang keyboardnya Filco ya. Ini luar biasa enak ya dengan keyboard ini. Tapi ini nggak not bad lah yang tadi itu, yang ini yang MacBook ini ya, dibanding dengan MacBook saya yang lama yang shiftnya udah kacau. Ini wah ini jauh lebih enak ya. Taruh minum dulu. Apalagi ya, day one Apple MacBook Pro M1 dengan prosesor M1 Pro, bukan yang Max ya, Pro. Masih keren amat. Kok masih keren ya? Kalau orang-orang keren amat, kalau saya kadang orang komputer ya begitulah ya nih. Lebih bagus. Wow. Little wow. Nggak wow gitu, nggak gitu sekali ya. Oh ya ini tapi ini exactly what I want. Ini adalah MacBook Pro yang memang saya pengenkan ya. Saya tadinya pas mau beli ya agak udah ini ya, udah pesimis ya, nyerah karena aduh lah sudahlah. Saya harus beli karena saya hari ini mulai ngajar. Jadi kalau mulai ngajar saya kan mulai mobile ya. MacBook saya yang itu udah rusak ya, harddisknya udah penuh, nggak bisa apa-apain lah. Itu udah nggak diupdate nyaris setahun ya, karena nggak ada, di space-nya nggak ada, jadi diupdate nggak bisa gitu ya. Terus padahal udah saya bersihin semua, mungkin itu karena gara-gara disknya cuma 128 ya. Harusnya saya ya itulah, kalau orang jualan dengan disknya kekecilan. Terus apalagi, shiftnya udah nggak jalan sebelah kiri, jadi kalau saya shift saya harus pakai tangan kanan, ribet banget lah ya, tidak natural bagi saya. Nah, jadi ini adalah exactly what I want. Tentu saja dia lebih tebal segala macam, tapi nggak apa-apa. Ini balik ke MacBook sebelumnya. Jadi saya MacBook sebelumnya itu agak tebal lagi ya, bahkan lebih tebal dari ini. Itu terus ke yang kemarin itu jadi tipis, super tipis, keren amat tipisnya. Tapi ternyata shiftnya kacak adut segala macam, memorinya disknya harus diganti segala macam. Itu nanti mau saya perbaiki karena itu saya masih suka juga untuk jalan enak tipis gitu ya. Meskipun dia nggak bisa apa-apain ya, tapi kalau itu untuk jalan, untuk presentasi cukup lah ya. Tapi kalau untuk kerja kayaknya yang ini nih ya, untuk merekam segala macam. Jadi ini akan menjadi my main computer malah. My main komputer MacBook Pro ini untuk ngerekam, untuk ngedit segala macam ya. Kayaknya saya pengen juga beli eksternal, tapi ini habisin duit juga, jadi harus nabung dulu. Kecuali ada yang orang berbaik hati mau ngirim saya Mac Mini. Atau nggak usah Mac Mini juga nggak apa-apa ya, desktop komputer yang ada GPU-nya segala macam boleh juga ya. Yang i9 atau apa ya. Tapi puas, worth it menurut saya. Harganya ini di listing price-nya 31.400.000 atau 400.000 ya. 31,4 ya begitulah ya. Saya harus nyari duit lagi, ngumpulin duit lagi, harus kerja lagi. Ini karena mesin kerja ya, jadi ini mesin kerja ya, bukan bangga-banggaan sesuatu ya. Ini cost of doing business ya, mesin kerja saya kayak gini. Kalau yang versi lamanya bedanya 6 juta kalau nggak salah ya, jadi 25 juta kalau nggak salah. Nah 25 juta sekian ya, sama ya, 25.500.000 kalau nggak salah ya. Ini beda 6 juta tapi udah semuanya, jadi saya nggak perlu dongle-dongle lagi ya, tinggal jreng gitu ya. Cuma nggak ada UTP aja, kalau di jalan juga jarang dapat UTP ya. Jadi, tapi saya harus beli kayak ginian satu lagi ya, yang langsung bisa jalan, just in case ada UTP saya pakai UTP langsung ya. Kalau yang Basios ini gede, nanti saya tunjukin nggak, ini karena lagi susah ukurannya karena dicolok, dan nanti saya buat rekaman ini ya yang untuk itunya ya, yang lebih terpisah.
udah apa ya? Apalagi ya? Happy, happy, happy. Nanti kita day berikutnya saya akan laporkan lagi progresnya. Sementara ini at least saya sudah bisa kerja dengan nyaman di MacBook Pro saya. Ya, jempol, jempol. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.